Amorim lebih khawatirkan cedera Šeško ketimbang kepercayaan dirinya. Benjamin Šeško dinilai sedang kurang percaya diri. Namun, manajer Manchester United Ruben Amorim menyebut itu bukan kekhawatiran utamanya saat ini. Šeško hanya jadi pemain pengganti di laga Tottenham vs Man United di Tottenham Hotspur Stadium. Namun, Šeško tak mampu menuntaskan pertandingan karena mengalami cedera. Penyerang asal Slovenia langsung masuk ke lorong stadion dan tidak diganti karena Amorim sudah menggunakan seluruh jatah pergantian pemain. Šeško sedang disorot karena produktivitas golnya yang minim. Usai direkrut dari RB Leipzig pada musim panas lalu, Šeško baru mencetak 2 gol dari 11 pertandingan di Premier League. Ia sudah melewati 4 laga terakhir tanpa mencetak gol. Meski demikian, itu bukan yang bikin Amorim khawatir saat ini. Tidak. Saya kira itu bukan kekhawatiran terbesar saat ini. Itu terjadi sama dengan dia tidak mencetak gol dan kemudian mencetak 2 gol di 2 pertandingan berikutnya. Itu terjadi, khususnya kepada striker. Saya lebih khawatir dengan cederanya karena itu di lutut dan saya tidak tahu seberapa parah. Kami butuh Ben untuk menjadi tim yang lebih baik. Ruben Amorim kasih kode keras soal gebrakan Manchester United di Januari tahun 2026. Manchester United kembali bermasalah dengan cedera pemain. Yang terbaru, striker Benjamin Šeško dihantam cedera saat Man United bertemu Tottenham Hotspur. Manajer Ruben Amorim pun memberi kode keras kemungkinan akan aktif belanja pemain pada Januari tahun 2026 nanti. Melihat Šeško yang kemungkinan absen parah dan 3 pemain bakal absen lama akibat tampil di Piala Afrika yakni Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui, Amorim mengindikasikan akan merekrut pemain baru di Januari tahun 2026 nanti. Tentu saja, kami akan menghadapi masalah dengan Piala Afrika, tetapi kami sudah tahu. Kemudian, kami bisa mempersiapkannya di musim panas. Tetapi kemudian ada banyak pemain di musim panas yang tidak akan bermain karena hanya ada 1 pertandingan per minggu. Jadi, mengelola situasi itu akan sulit. Tetapi mari kita lihat ketika bursa transfer dibuka, apakah kami dapat meningkatkan tim dan mencoba mempersiapkan sesuatu yang terjadi. Sampai saat itu, kami harus mengambil kesempatan itu. Man United sebenarnya sudah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling di musim panas 2025 lalu. Ketika itu Setan Merah merekrut Bryan Mbeumo, Šeško, Matheus Cunha dan kiper Senne Lammens. Dengan kondisi ini, Man United tak bisa lagi belanja mewah pada Januari tahun 2026. Kemungkinan The Red Devils hanya bisa meminjam pemain atau membeli pemain yang harganya murah di bawah 50 juta pound sterling. Saya sangat senang, Leny Yoro tegaskan, tidak menyesal, pindah ke Man Utd meski diminati Real Madrid. Leny Yoro bersikeras dia, tidak menyesal, bergabung dengan Manchester United, mengaku, sangat senang, dengan keputusannya. Pemain internasional U21 Prancis ini telah menjadi pemain reguler Setan Merah menyusul kepindahan 52 pound jutanya dari Lille pada Juli tahun 2024, dengan menolak minat dari raksasa Spanyol Real Madrid. Segalanya bisa jadi sangat berbeda bagi Yoro, seandainya ia memutuskan untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Real Madrid. Saat itu dilatih oleh Carlo Ancelotti, Los Blancos sangat ingin memperkuat pilihan pertahanan mereka dengan mengontrak talenta muda tersebut, yang, pada saat itu, hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dengan Lille. Meski menerima baptisan api di Inggris, Yoro bersikeras bahwa ia membuat keputusan yang tepat dengan bergabung bersama United. Kepada The Guardian ia mengatakan, bahkan dengan musim lalu, saya tidak pernah merasa menyesal. Saya tahu Manchester United, saya tahu terkadang Anda bisa mengalami musim yang buruk, tetapi klub ini adalah klub top, jadi Anda tidak boleh ragu tentang ini. Saya tahu proyek klub ini sebelum saya datang. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try?
Carlos Baleba didukung jadi Rodri-nya Man U terlepas kebangkitan Casemiro, setan merah pertimbangkan tawaran baru. Carlos Baleba didukung untuk menjadi Rodri-nya Manchester United meski Casemiro bangkit di Old Trafford. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain Brasil itu mengingatkan fans mengapa ia salah satu gelandang bertahan terbaik. Namun, Ruben Amorim merasa perlu menambah baja di lini tengah, dan tawaran musim panas untuk Baleba belum dikesampingkan. United telah memantau Baleba selama berbulan-bulan, tapi Brighton, yang selalu lihai di pasar transfer, menutup pintu rapat-rapat. Mereka menghargai Baleba tidak kurang dari 115 juta pound, angka yang sama dengan yang dibayarkan Chelsea untuk Moises Caicedo. Petinggi United menolak harga tersebut, dan kesepakatan itu ditunda. Kini, dengan rencana lini tengah Amorim untuk musim panas mendatang sudah berjalan di jajaran direksi, dan Casemiro masih menjaga benteng, seruan untuk menghidupkan kembali pengejaran itu semakin keras, dipimpin oleh Luis Saha, mantan striker Old Trafford. Berbicara kepada OLBG, Saha berkata, "Kami mendengar ada pembicaraan dengan Brighton untuk Carlos Baleba yang hampir bergabung dan saya sangat suka gayanya. Semua orang bisa melihat bahwa ada celah dan kebutuhan akan kekuatan serta kemampuan untuk mengubah tempo permainan. Terkadang United bermain aman dan memperlambat tempo dan itu tidak membantu para striker United, jadi kami membutuhkan sesuatu yang lebih baik." Owen Hargreaves prediksi Manchester United bisa lolos ke Liga Champions. Manchester United bermain imbang 2-2 di kandang Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Inggris. Owen Hargreaves, mantan pemain klub itu, melihat hasil seri itu sebagai peningkatan, terutama dibandingkan musim lalu. Pengamat bola berusia 44 tahun ini menilai Man United bisa menebus kegagalan musim lalu, saat mereka finish ke posisi 15, dengan masuk posisi 4 besar di akhir musim sekaligus merebut tiket Liga Champions. Musim lalu mereka akan kalah dalam pertandingan ini dan, sejujurnya, itu adalah pertandingan yang mungkin seharusnya mereka menangkan. Tapi saya pikir United kehilangan sedikit kendali ketika Maguire dan Casemiro dan kemudian Sesko keluar. Tidak ada sepak bola Eropa bagi mereka dan jika Anda melihat jadwal mereka berikutnya, Everton, Palace, West Ham, Wolves mereka akan berada dalam posisi di mana mereka bisa menyerang. Jika Anda melihatnya tanpa sepak bola Eropa, Man United akan finish di 4 besar. Mereka memiliki keuntungan besar, hanya ada satu pertandingan dalam seminggu. Anda berpikir tentang semua tim lain, Spurs dan Chelsea, semua orang memiliki sepak bola Eropa. Amorim punya waktu di lapangan latihan dan dia pelatih yang hebat, kami tahu itu dari waktunya di Sporting. Sangat kejam lihat keadaan Kobbie Mainoo sekarang. Pemuda berbakat Man United itu diingatkan agar segera buat keputusan transfer. Dimitar Berbatov telah berkomentar tentang nasib Kobbie Mainoo, mengatakan bahwa gelandang Inggris tersebut berada dalam situasi yang kejam di bawah manajemen Ruben Amorim. Mantan penyerang Manchester United itu berbicara dengan penuh pujian tentang bakat pemain berusia 20 tahun tersebut, dan mempertanyakan apakah dia sebaiknya pindah dari Old Trafford untuk melanjutkan perkembangannya. Mainoo baru memulai satu pertandingan di semua kompetisi musim ini. Berbatov berkata, ini adalah situasi yang sangat kejam, terutama untuk pemain muda. Ini menunjukkan betapa sepak bola bisa menjadi permainan yang sangat kejam pada waktu-waktu tertentu karena Kobbie Mainoo sedang bermain. Dia mencapai tim nasional Inggris, dia naik, dan naik. Tiba-tiba dia tidak dipilih. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia tetap positif, sabar, dan menunggu momennya lagi? Atau dia perlu pindah ke tempat lain untuk bermain secara reguler agar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali ke United serta mulai bermain lebih teratur.